Bandung, lewat Jalan Cagak, terus ke Ciater. Saat corona masih berlangsung, jangan lupa jaga jarak dan pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita legenda dari Jawa Barat yang berjudul Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Nah, berikut ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun. Suatu hari, ketika ia sedang menenun sambil menikmati pemandangan dari ruang atas istana, pintalan benang yang ia letakkan di pinggir jendela istana terjatuh dan menggelinding keluar. Dengan kesal ia berucap sesumbar, "Aduh, benangku terjatuh. Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika ia perempuan akan kujadikan saudara. Sedangkan jika ia laki-laki akan kujadikan suami." Tidak lama kemudian, datang seekor anjing hitam bernama Tumang, mengambil benang Dayang Sumbi yang terjatuh dan mengantarkan kepadanya. Ia pun teringat dengan ucapannya, jika ia tidak menepatinya, para dewa pasti akan marah dan menghukumnya. Oleh karena itu, ia pun menikah dengan Tumang yang ternyata seorang titisan dewa. Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi binatang yang dibuang ke bumi. Hari-hari telah berlalu. Dayang Sumbi akhirnya mengandung anak Tumang. Setelah beberapa bulan, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang kecil sangat gemar berburu. Ketika berburu, Sangkuriang selalu ditemani oleh seekor anjing yang tidak lain Tumang, ayahnya sendiri. Meskipun demikian, Sangkuriang tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Sangkuriang diminta ibu mencari hati seekor kijang. Ia kemudian pergi berburu bersama Tumang. Ia melihat seekor kijang yang sedang mencari makan. "Tumang, sepertinya di balik pohon itu ada seekor kijang. Cepat kau kejar kijang itu, Tumang!" teriak Sangkuriang. Tapi Tumang yang ketika itu tidak terlalu bersemangat untuk berburu, hanya berdiri di samping Sangkuriang. Tidak disangka-sangka, Sangkuriang yang kala itu sudah naik pitam, segera mencabut anak panah dan memanah Tumang. Tumang akhirnya mati di tangan anaknya. Benar saja, hati Tumang diambil oleh Sangkuriang sebagai pengganti kijang yang lepas dari buruannya. Sangkuriang pun pulang dengan membawa hati Tumang. Ia berpikir ibunya tidak akan mengetahui bahwa hati yang ia bawa bukanlah hati kijang. Sampainya di istana, ibunya bertanya, "Sangkuriang, mana hati kijang yang ibu pesan?" Kemudian Sangkuriang memberikan hati yang ada di tangannya. Dayang Sumbi tampak bingung. Hati yang ia dapat bukanlah hati kijang. "Anakku, ini bukan hati kijang. Kamu berbohong pada ibu ya. Lalu di mana Tumang? Mengapa ia tidak pulang bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sangkuriang yang merasa bersalah hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan ibunya. Dayang Sumbi pun mengulang pertanyaannya. Akhirnya Sangkuriang menceritakan kejadian di hutan. Bukan kepalang marahnya Dayang Sumbi mendengar cerita itu. Tanpa sadar, gayung yang kala itu dipegangnya dipukulkan ke kepala Sangkuriang sehingga menimbulkan bekas luka. Tahun telah berganti. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Kepergiannya mengembara membuat rindu kembali akan kampung halaman. Ketika tiba di kampung halaman, ia bertemu seorang gadis cantik. Mereka saling mencintai. Sangkuriang akhirnya meminangnya. Suatu hari,
Ketika pesta pinang hendak digelar, sang kuryang berniat untuk pergi berburu. Dayang Sumbi membantu calon suaminya mengenakan ikat kepala. Bukan kepala kagetnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala sang kuryang. Ia yakin bahwa calon suaminya itu adalah anak kandungnya, sang kuryang. Oleh karena itu, ia mencari akal untuk menggagalkan acara pernikahannya. Dayang Sumbi mengajukan 2 persyaratan yang sangat sulit. Ia meminta sang kuryang membendung sungai Citarum dan membuat sampan yang besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua persyaratan itu harus sudah dipenuhi sebelum terbit fajar. Hal ini sangat sulit dilakukan oleh manusia biasa. Tapi fajar telah menyingsing. Ayam-ayam pun sudah mulai berkokok. Para makhluk gaib akhirnya kalang kabut. Mereka semua berlarian meninggalkan pekerjaan itu. Sang kuryang pun kesal. Ia gagal. Sedangkan perahu besar yang sudah jadi pun ia tendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Perahu besar yang terbalik itu lama-kelamaan menjadi sebuah gunung. Gunung itu diberi nama Tangkuban Perahu. Teman-teman, pesan moral dari cerita ini, berbuatlah jujur ketika hendak melakukan sesuatu. Sebab kejujuran akan mendatangkan kebaikan, sedangkan kebohongan akan memunculkan kerugian atau musibah bagi diri sendiri maupun orang lain. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.